Persib buktikan kelas, launching game langsung hadapi penguasa Asia. Persib Bandung menunjukkan keseriusan penuh dalam menyambut musim 2025-2026 dengan langkah berani. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, Pangeran Biru langsung menyiapkan laga uji coba internasional melawan salah satu klub elit Liga Australia, Western Sydney Wanderers FC. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, dan menjadi bagian dari perayaan bertajuk Pesta Biru. Tidak hanya menampilkan pertandingan, acara ini juga akan diramaikan dengan peluncuran tim untuk musim baru, perkenalan jersey, sponsor resmi, serta rangkaian acara lain yang mengusung semangat kebangkitan Persib. Pilihan lawan pun bukan sembarangan. Western Sydney Wanderers FC merupakan klub ternama dari Australia, yang memiliki pengalaman besar di level Asia. Klub yang bermarkas di Sydney ini dinilai sangat cocok untuk menguji kesiapan skuad Maung Bandung, sebelum berlaga di kompetisi resmi musim mendatang. Western Sydney Wanderers FC bukan hanya klub papan atas di Australia, tetapi juga pernah menjadi juara Liga Champions Asia. Karena itu, kita tidak ragu untuk memilihnya sebagai lawan pada launching game Persib tahun ini, kata Aditya. Prestasi klub asal Australia ini memang tidak main-main. Mereka pernah menjadi juara A-League pada tahun 2014, dan di tahun yang sama meraih gelar bergengsi sebagai juara Liga Champions Asia. Dalam partai final 2 leg, mereka mengalahkan wakil Arab Saudi, Al Hilal, dengan agregat tipis 1-0. Musim terakhir, Western Sydney Wanderers FC finish di posisi keempat A-League, di bawah Auckland FC, Melbourne City dan Western United FC. Namun, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan yang konsisten tampil di papan atas kompetisi Australia. Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Brandon Borrello, penyerang berusia 29 tahun yang menjadi andalan tim nasional Australia. Ia turut tampil dalam kemenangan telak Australia atas Indonesia, dengan skor 5-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, di Stadion Allianz Sydney, tanggal 20 Maret tahun 2025 lalu. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana progres Persib setelah menjalani persiapan intensif, menghadapi lawan sekelas penguasa Asia. Bukan hanya akan menguji taktik dan mental pemain, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana Pangeran Biru siap menatap musim baru dengan percaya diri dan ambisi besar. Bojan bikin tenang, kabar gembira datang untuk Bobotoh soal 2 pemain Persib. Persib terus mematangkan persiapan menghadapi musim 2025-2026 dengan menggelar pemusatan latihan di Thailand. Menjelang berakhirnya TC tersebut, pelatih Bojan Hodak menyampaikan perkembangan penting terkait kondisi para pemain, terutama Sadil Ramdhani dan Zulkifli Lukmansyah. Menurut Hodak, secara keseluruhan skuad berada dalam performa menjanjikan dan siap berlaga di kompetisi sesungguhnya. Hal itu memberi kepercayaan diri tinggi pada staf pelatih untuk mengarungi musim yang akan datang. Kondisi tim cukup menjanjikan, hampir semua pemain dalam keadaan fit, tegasnya. Perhatian pun tertuju pada Sadil yang saat berangkat ke Thailand tengah dalam masa pemulihan cedera. Namun kini, pemain sayap tersebut sudah menunjukkan sinyal positif, dan mulai mengikuti program latihan ringan. Kami optimis dia bisa bergabung penuh setelah kembali ke Bandung, ujar Hodak. Di sisi lain, Zulkifli Lukmansyah sempat mengalami gangguan kebugaran ringan akibat cedera minor. Namun pelatih asal Kroasia itu memastikan kondisi pemain muda tersebut tak mengkhawatirkan, dan dalam penanganan intensif oleh tim medis. Zulkifli mengalami sedikit cedera ringan, dan tim medis sedang menangani itu. Mudah-mudahan pemulihannya berjalan cepat dan dia bisa segera bergabung kembali, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Pemusatan latihan di Thailand dijadwalkan selesai pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Usai kembali ke Bandung, skuad Pangeran Biru akan langsung fokus menghadapi laga perdana kontra Semen Padang, yang dijadwalkan pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Kondisi Sadil dan Zulkifli menjadi perhatian Bobotoh, terutama karena keduanya memiliki peran penting dalam variasi serangan dan kedalaman skuad. Dengan perkembangan positif ini, atmosfer di kubu Persib kian membaik dan Bobotoh pun boleh mulai tersenyum lega. Secara keseluruhan, kabar dari Thailand menunjukkan bahwa skuad Bojan Hodak berada di jalur yang tepat dalam menyongsong musim baru, dengan harapan besar bahwa semua pemain siap bertarung di laga kompetitif yang semakin dekat. Doa dan dukungan jadi kunci, seruan Kakang usai Timnas U23 lolos final.
Tim nasional U23 Indonesia kembali menorehkan sejarah penting di pentas regional setelah berhasil melaju ke final ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kepastian ini didapat setelah Garuda Muda menyingkirkan Thailand lewat drama adu penalti yang menegangkan. Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025. Laga semifinal berlangsung ketat sejak menit pertama hingga peluit panjang babak kedua. Kedua tim sama-sama menunjukkan performa tangguh, memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti usai skor imbang bertahan hingga akhir waktu normal. Dalam babak adu tos-tosan yang berakhir dengan skor 7-6, kepercayaan diri dan mental baja para pemain menjadi penentu. Salah satu penendang yang tampil dalam momen krusial tersebut adalah Kakang Rudianto. Bek muda milik Persib Bandung yang mengenakan nomor punggung 5 itu, dipercaya pelatih Gerald Vandenborg sebagai eksekutor kedua. Kakang sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, menaklukkan kiper Thailand, Sorawat Fosaman, dan menjaga asa Garuda Muda untuk lolos ke partai puncak. Lolos ke final tentu bukan akhir, namun menjadi langkah besar yang harus diiringi dengan kerja keras lanjutan, dan dukungan moral, dari seluruh elemen sepak bola tanah air. Kakang, yang turut mengantar timnas U23 ke partai puncak, menyampaikan rasa syukurnya dan mengajak masyarakat untuk terus mendampingi perjuangan tim lewat doa, serta semangat. Alhamdulillah final, minta doa dan dukungan untuk pertandingan final, kata Kakang, Sabtu tanggal 26 Juli, tahun 2025. Pada pertandingan final nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, tim kuat yang juga tampil konsisten sejak fase grup. Laga penentuan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, tetap di venue yang sama, Stadion Gelora Bung Karno. Kehadiran supporter, baik secara langsung di stadion maupun dari rumah, diyakini akan memberi suntikan motivasi besar bagi para pemain yang akan bertarung demi kehormatan merah putih. Selain Kakang, kekuatan timnas U23 di laga final juga akan ditopang oleh Robby Darwish. Gelandang Persib itu menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah, menunjukkan performa stabil, dan mampu menjaga keseimbangan permainan sejak babak penyisihan. Kini, Garuda Muda hanya berjarak satu langkah lagi dari gelar juara, dan dukungan dari publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan impian tersebut, terutama saat seluruh mata tertuju pada partai final yang syarat gengsi dan harapan.